Uhui uhui, selamat pagi, salam jelajah, salam sehat dari Kupang NTT. Jumpa lagi dengan Pelo Kila Penjelajah. Pagi ini kami sekeluarga, saya ponakan bersama istri dan anaknya menuju pantai Oetune namanya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, biasanya disingkat TTS. Katanya jaraknya sekitar 2 jam dari tempat Om tinggal ya, Desa Oesau. Ini Om tinggal sama ponakan-ponakan di sini. Nah, mereka ngajak tuh jelajah Oetune. Ya udah, karena Om pingin nikmatin sunset, pingin nikmatin sunrise di sana ya. Mereka bilang oke, kita itu sekitar 2 jam, jadi kita berangkatnya jam 4 ya. Kemarin mereka udah siapin semuanya ya, pingin itu barbeque di sana ya, bakar-bakar daging udah dibeliin, udah mereka bikin ketupat, pokoknya persiapannya oke lah ya. Om hanya beli itu aja, air mineral gitu. Udah nih masih gelap, kami udah on the way ke Oetune ya, dari Desa Oesau di Kupang menuju Oetune di Kabupaten TTS. Nanti selesai dari Oetune rencananya kami ke Pantai Kolbano. Ternyata perkiraan waktunya salah ya. Sebelum sampai ke Oetune ini sunrise-nya udah muncul gitu. Ini di Bena tuh masih sekitar setengah jam perjalanan dari Oetune ya. Kalau Kolbano berarti itu nambah sejam lagi. Bena ini dahulu ya itu kawasan bentang alamnya sawah ya, salah satu produksi beras ya, padi itu berasal dari tempat ini. Yang kita bisa lihat ini datar banget, kiri kanannya itu sawah semua ya, sepanjang mungkin 10-20 kilo itu yang ada tuh hanya bentangan sawah diselingi dengan rumah-rumah penduduk. Kondisi alamnya kering ya, karena ini sekarang musim kering kata orang-orang itu, panas banget dan benar-benar kering ya. Banyak sungai yang tahun-tahun sebelumnya masih berair di bulan-bulan begini itu sekarang pada kering ya, tidak ada air sama sekali. Mungkin pengaruh perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu udah nyata di mana-mana. Nah, kita bisa lihat ini kering, yang ada tuh hanya rumput-rumput ya, dan bekas ya, padi yang telah dipanen, jerami ya, bekas potongannya itu ditinggal gitu. Nah, walaupun di pinggir jalan masih bisa kita lihat banyak pepohonan, tapi ini mungkin masih punya sumber air, makanya pepohonannya hijau-hijau. Tapi di luar itu kebanyakan sih kering ya, kering kerontang gitu ya, gersang. Ya, ini masih dalam perjalanan ya dari Bena ke Oetune. Kita hanya mendapatkan sunrise di jalan seperti ini. Lumayan lah ya menikmati kehangatan matahari pagi seperti ini. Di Oetune ini merupakan bukit-bukit pasir ya, kira-kira seperti gumuk pasirnya Jogja ya, kira-kira seperti itu. Memanjang sepanjang pantai, hanya belum ada informasi, belum ada data itu panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Sekarang ini jadi lokasi yang cukup ramai dikunjungi. Banyak juga acara-acara pre-wedding di sini ya, jadi foto-foto untuk pre-wedding katanya, selain pengunjung biasa. Ini udah cukup terkenal ya, bukan hanya di Kupang NTT dan nasional, tapi juga internasional. Hanya turisnya itu dikit
Dan sepertinya pagi ini mungkin kami satu-satunya pengunjung di Pantai Oitune. Hope so. Jadi bisa dapat video dan foto-foto oke punya yo. Hehehe. Perjalanannya cukup lama ya, lumayan jauh ya. Ternyata itu bukan 2 jam jadinya kalau mau mendapatkan sunrise di wilayah Oitune itu harusnya 3 jam, 3 jam setengah ya. Jadi ya bangun subuh lah sekitar jam 3-an udah harus jalan dari Kampung Om. Nah itu tambah setengah jam kalau Lulu itu ya, bro dan sis, itu dari pusat kota Kupang. Karena dari pusat kota ke tempat tinggal Om tuh sekitar setengah jam lah ya. Jadi kalau Lulu mau menikmati sunrise di Oitune ya bangun sekitar jam 2, terus start jalannya itu sekitar jam 3 ya. Enggak, setengah 3 lah ya. 2.30 subuh, setengah 3. Nah jadi bisa ngejar tuh sunrise-nya. Sunrise-nya itu muncul sekitar jam 5.20, jam 5.30. Jalan ini nyambung ke Pantai Kolbano dan alternatif nyambung ke Malaka, Belu, hingga ke perbatasan dengan Timor Leste. Kondisi jalannya lumayan bagus, walau di beberapa tempat itu berlubang dan bumpy, tapi oke lah. Nah sekarang kita udah memasuki jalan kecil menuju ke Pantai Oitune. Aspalnya hanya sekitar 2 kilo, 3 kilo, lalu nyambung jalan tanah kayak gini hingga tiba di tepi pantai, parkir mobil langsung pantai. Nah ini pohon-pohon khas Timor ya, dan pulau-pulau seperti Sabu dan Rote, pohon tuak namanya atau pohon lontar. Oke, kita masuk gerbang. Nih ada penjaga di sebelah kanan, menghampiri mobil, bayar tiket masuk 20.000, mobil beserta isinya. Lalu wela, inilah Pantai Oitune. Sepi, indah, sejauh mata memandang lautan lepas ya. Sayangnya, nah ini masalah sampah ada di mana-mana. Oke, coba kita lihat nih, kurang ajar bener ya ini pengunjung-pengunjungnya. Jorok ya, nggak punya perilaku yang baik terhadap lingkungan. Buang sampah sembarangan tuh, lihat tuh, ada plastik, ada kardus, apa aja itu. Paling banyak nih plastik minuman ya. Nih air mineral nih. Rusak deh lingkungannya dengan perilaku kayak gini ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya. Jadi buat pengunjung-pengunjung yang akan kesini supaya tidak meninggalkan sampah sedikit pun. Oke, tolong bawa pulang sampah-sampahmu ya. Nikmatilah alamnya yang indah dan ambil aja foto-foto ya. Jadi Lulu yang berkunjung ke sini udah nggak boleh ya lakukan ini. Pedulilah pada lingkungan sekitar, terutama tempat-tempat indah kayak gini jangan dirusak dengan sampah plastik. Ini banyak banget nih sampahnya nih. Dari tempat pemberhentian mobil itu kita harus jalan sekitar 1 kilo ke lokasi yang memang indah ya. Ini kayak gini nih tumpukan pasirnya ya. Nah ini sunrise di sini bagus. Oke, jadi kalau itu bisa jalan-jalan ke sini untuk sunrise. Tapi harus benar-benar subuh. Ini kayak gini. Oke. Tuh. Pantainya di sana. Nah, ini sejauh mata memandang itu hanya ada hamparan pasir seperti ini. Membentuk bukit kecil ya di tepi pantai. Sepertinya ini udah terbentuk bertahun-tahun. Pasir halus dan bergelombang. Ya, kita nikmatin aja. Mungkin sekitar 2-3 jam di sini, setelah itu kita balik ke
Gak ada orang mandi-mandi di sini sih. Ya ginilah suasananya, sepi banget. Ya serasa punya pantai pribadi. Tuh sama ponakannya Om yang di sana tuh. Dia udah buka baju aja tuh. Ya, ini kondisinya kayak gini ya. Nah, ini udah di pinggir pantai. Ada sampah-sampah plastik kayak tuh gelas aqua, sayang banget ya tuh. Tuh kayak gitu tuh. Ya, ini udah mulai rusak oleh sampah plastik yang ditinggalin pengunjung ya. Mudah-mudahan kita nggak punya kalau berkunjung ke sini nggak punya perilaku seperti itu ya, meninggalkan sampah di tempat-tempat yang kita datangin. Sayang banget ya, keindahan alam ini dirusak oleh kecerobohan pengunjung. Demikian saja laporan perjalanan jelajah Pelokila penjelajah hari ini dari Pantai Oetune. Sampai jumpa di Pantai Kolbano. Yuk di like, share, dan subscribe. Yuk, terima kasih.